Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bertemu lagi dengan Ibu pada video pembelajaran kali ini. Sebelumnya jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan pada video berikutnya. Kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 3, ayo menjadi penemu. Pembelajaran 2. Kamu pasti suka mendengarkan radio, bukan? Ayo kita cari tahu bagaimana radio ditemukan. Sekarang bacalah teks berikut ini yang berjudul Guglielmo Marconi, sang penemu radio. Marconi lahir di Baclona, Italia pada tanggal 25 April 1874. Sejak kecil, ia menemukan minat pada bidang fisika dan elektro. Pada tahun 1895, ia memulai penelitiannya sampai menemukan telegraf tanpa kabel. Ini merupakan cikal bakal radio. Pada tahun 1897, Marconi mempresentasikan hasil temuannya. Alat komunikasi dengan menggunakan sinyal tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak 19,3 km. Itulah radio yang hingga saat ini dirasakan manfaatnya oleh kita. Tahun 1901, Marconi berhasil membuktikan bahwa gelombang tanpa kabel temuannya tidak akan terganggu oleh lekukan bumi. Ini menyebarkan sinyal radio pertama sejauh 3.380 km sampai menyeberangi Samudra Atlantik. Penelitian Marconi terus berkembang. Selain pemancar radio, ia menemukan perangkat komunikasi lain yang menggunakan gelombang tanpa kabel, yaitu telegram, radio, dan teknologi radar. Atas jasa yang sangat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Marconi menerima banyak penghargaan. Penghargaannya antara lain Nobel di bidang fisika dan gelar kehormatan dari Kaisar Rusia. Itulah ceritanya. Mari kita bersama-sama menjawab pertanyaan pada halaman 122. Nomor 1, menurutmu apa dampak penemuan Guglielmo Marconi bagi warga dunia? Manusia dapat mendengarkan radio, mengirim pesan, menggunakan telegraf, dan mendeteksi posisi pesawat menggunakan teknologi radar. Semua itu dapat dilakukan dari jarak jauh. Nomor 2, apa yang akan terjadi jika Guglielmo Marconi tidak menemukan radio? Tidak dapat berkomunikasi jarak jauh menggunakan gelombang tanpa kabel seperti radio, telegram, dan teknologi radar. Nah, pernahkah kamu mendengarkan radio? Apa yang biasanya kamu dengarkan melalui radio? Perhatikan gambar berikut ini. Lani suka sekali mendengarkan berbagai lagu dari stasiun radio. Ketika Lani mendengarkan radio di kamarnya, volume suara radio itu keras hingga adiknya yang sedang belajar merasa terganggu. Nah, menurutmu apakah Lani sudah menggunakan hak dan kewajibannya secara seimbang? Jawabannya itu belum. Meski berhak mendengarkan lagu dari radio, tetapi Lani tidak memikirkan kewajibannya untuk mendukung adiknya belajar dengan nyaman. Nah, lanjut. Kalian amati gambar berikut ini, gambar 1 dan gambar 2. Apakah dia sudah melaksanakan hak dan kewajibannya dengan tanggung jawab? Gambar pertama, apakah dia sudah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Jawabannya belum, karena anak-anak tidak boleh menggunakan kendaraan bermotor. Selain itu, setiap pengendara bertanggung jawab menjaga keselamatan dirinya dan pengendara lain. Lalu, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya dengan tanggung jawab? Jawabannya juga belum, karena dia tidak mematuhi tata tertib berkendara di jalan. Gambar nomor 2, apakah dia sudah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Belum, karena untuk mendapatkan nilai yang bagus seharusnya ia belajar dengan rajin, bukan dengan cara mencontek saat ujian.
Lalu apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya dengan tanggung jawab? Belum juga. Karena setiap pelajar memiliki kewajiban belajar dan mematuhi tata tertib sekolah. Mencontek merupakan sikap yang tidak bertanggung jawab. Jadi kalian tidak boleh mencontoh dari gambar-gambar tersebut ya. Lanjut, kita jawab pertanyaan berikut ini. Menurutmu mengapa kita harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan tanggung jawab? Karena hak yang kita miliki terdapat hak orang lain yang wajib dihargai, sehingga hak dan kewajiban yang kita lakukan tidak hanya berdampak bagi diri sendiri tetapi juga orang lain. Maka keduanya harus seimbang. Lanjut, apa yang akan terjadi jika kita tidak melaksanakannya? Jawabannya akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Mari kita lanjut menjawab pertanyaan pada halaman 124 dan 125 pada buku siswa mengenai luas dan keliling lingkaran. Nomor pertama, sebuah lapangan berbentuk lingkaran memiliki keliling 88 meter. Tentukan luas lapangan tersebut. Nah, jawabannya, masukkan rumus kelilingnya dulu. Keliling sama dengan 2 kali V kali R. Kelilingnya sudah diketahui 88 meter. Masukkan sama dengan 2 dikali V-nya itu 22/7 dikali R. R-nya belum diketahui jari-jarinya. Turunkan 88-nya sama dengan 2 kali 22 itu 44/7 dikali R. Kita rubah posisinya, R di depan dan 88 ditaruh di sebelahnya. R sama dengan 88 dikali, kita balik 7-nya di atas per 44-nya di bawah. Baru kita kalikan 88 dikali 7 sama dengan 616 dibagi 44 sama dengan 14 meter. Selanjutnya kita tentukan luasnya. Rumus luas lingkaran itu L sama dengan V dikali R kuadrat. V-nya 22/7 dikali R-nya tadi udah diketahuin 14. Jadi 14 pangkat 2. 22/7 dikali 14 pangkat 2 itu 196. 22/7 dikali 14 pangkat 2 itu 196. Tinggal kita kalikan 22 dikali 196 itu hasilnya 4312 dibagi 7. Hasilnya 616 meter persegi. Itulah hasilnya nomor 1. Nomor 2, sebuah ban mobil memiliki jari-jari 30 cm. Ban tersebut berputar sebanyak 100 kali. Tentukan jarak yang ditempuh oleh mobil tersebut. Kita cari jaraknya. Jarak sama dengan keliling lingkaran dikali jumlah putaran. Masukkan rumus kelilingnya, 2 kali V kali R baru dikali jumlah putaran. Nah, 2 kali 3,14 dikali 30 baru dikali jumlah putarannya 100. 2 kali 3,14 kali 30 itu hasilnya 188,4 dikali 100. Nah, hasilnya jadinya 18.840 cm. Nah, kita rubah cm ke meter. 18.840 cm dirubah menjadi meter, jadinya hasilnya 188,4 meter. Itulah hasil nomor 2. Lanjut nomor 3. Pak Edi akan membangun sebuah taman yang berbentuk lingkaran. Taman tersebut mempunyai diameter 56 meter. Di sekeliling taman akan ditanami pohon dengan jarak 2 meter. Harga setiap pohon adalah Rp50.000. Berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh Pak Edi untuk membeli pohon? Jawabannya, masukkan kelilingnya. K sama dengan V kali diameter D sama dengan 22/7 kali 56. 22 dikali 56 itu hasilnya 1232. Baru kita bagi 7, hasilnya itu 176 meter. Lalu kita cari jumlah pohonnya. Rumusnya keliling dibagi jarak antar pohon. Tadi kan kelilingnya 176. Dibagi jarak pohonnya itu 2 meter.
Hasilnya 88 pohon. Nah, berapa biaya yang harus dikeluarkan? Masukkan 88 dikali 50.000 sama dengan 4.400.000 rupiah. Itulah hasilnya. Lanjut nomor 4, sebuah taman berbentuk lingkaran. Taman tersebut memiliki keliling 88 meter. Taman tersebut akan ditanami rumput. Harga rumput adalah 30.000 per meter persegi. Hitunglah biaya yang dibutuhkan untuk menanam rumput. Masukkan rumus keliling. Keliling sama dengan 2 kali V kali R. Seperti nomor 1 tadi ya, kelilingnya 88 sama dengan 2 kali 22/7 kali R. Turunkan 88-nya, 2 kali 22 itu 44/7 kali R. Dibalik posisinya R-nya di depan sama dengan 88 dibalik ya, 7-nya di atas per 44-nya di bawah. 88 dikali 7 itu hasilnya 616 dibagi atau per 44 itu jari-jarinya hasilnya 14 meter. Lalu kita cari luasnya. Luas sama dengan V dikali R kuadrat. Nah, V-nya 22/7 kali 14 kuadrat. Turunkan 22/7-nya dikali 14 kuadrat itu hasilnya 196. 22 dikali 196 itu 4.312 dibagi 7 hasilnya 616 meter persegi. Lalu terakhir kita cari biaya yang dibutuhkan untuk menanam rumputnya. Biaya sama dengan 616 dikali 30.000 per meter persegi. Hasilnya 18.480.000 rupiah. Nomor terakhir, nomor 5, Pak Doni memiliki kolam ikan yang berbentuk lingkaran. Kolam tersebut memiliki jari-jari 10 meter. Rencananya di pinggir kolam tersebut akan diberi pagar dari bambu. Biaya untuk membuat pagar bambu adalah 35.000 per meter. Hitunglah biaya yang Pak Doni butuhkan. Masukkan rumus kelilingnya. Keliling sama dengan 2 kali V kali R. Nah, sama dengan bawahnya 2 kali, karena jari-jarinya 10 berarti pakai 3,14 baru dikali R-nya 10. Sama dengan 62,8 meter. Lanjut kita cari biayanya. Biaya pagar sama dengan 62,8 meter dikali 35.000 per meter. Hasilnya itu 2.198.000 rupiah. Apakah kalian sudah paham? Semoga video kali ini bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.